Oh Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus, kami menyeru nama-Mu Tuhan. Sebab barang siapa yang menyeru nama-Mu akan diselamatkan. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur karena Engkau mengumpulkan kami Tuhan di tempat ini. Kami membawa kesaksian Kristus di dalam hidup kami sebagai korban yang sempurna di hadapan Allah Bapa. Sehingga kami pada pagi hari ini boleh mendapatkan diri-Mu Tuhan. Oh Tuhan, dapatkanlah hati kami Tuhan, supaya Engkau dapatkan kami layak di hadapan-Mu, dan kami boleh mendapatkan perkataan-Mu pada pagi hari ini. Kami perlu perkataan-Mu. Oh Tuhan, kami perlu wahyu-Mu Tuhan. Kami perlu terang-Mu Tuhan dalam hidup kami ini Tuhan, di dalam dunia yang semakin gelap ini Tuhan. Tuhan, biarlah pada pagi hari ini Engkau dalam banyak hal berbicara melalui keadaan kami Tuhan. Tapi pada pagi hari ini Engkau berbicara melalui perkataan-Mu, melalui firman-Mu. Tuhan, urapi setiap kami Tuhan dengan Roh-Mu Tuhan. Biarlah kami mengosongkan setiap bejana-bejana yang ada di dalam hati kami Tuhan. Oh, bejana kebencian, bejana kepahitan, bejana masalah-masalah hidup kami. Biarlah Tuhan, kami pada pagi hari ini boleh Kau isi dengan minyak kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Silakan dulu. Ya, saya dengar tadi kesaksian Pak Yohan mengenai kehidupannya Pak Yohan. Mengingatkan hidup saya juga dalam perjalanan kehidupan rohani saya, itu seperti bangsa Israel waktu keluar dari tanah Mesir yang menggambarkan perbudakan. Dulu saya juga sama, saya itu budak dunia. Saya waktu mau keluar dari kehidupan kerajaan dunia, dan saya itu sudah dipilih oleh Allah, itu begitu susahnya, begitu sulitnya, sampai seperti bangsa Israel aja. Tapi kita tahu Tuhan itu sudah pilih kita semua. Kita sudah dipilih, dipisahkan dari kerajaan dunia dengan hal-hal yang sistem dunia yang begitu sudah merasuki setiap sektor apapun, termasuk kekristenan. Nah, karena iblis itu mau mengambil kemuliaan Tuhan yang sudah Tuhan berikan pada kita. Nah, ada satu hal yang kita perlu perhatikan dalam kehidupan kerohanian kita semua. Tujuan kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah, dipisahkan. Sekarang ini kita ada di dalam satu kerajaan surga di bumi. Sama seperti kalau kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Nah, kita saat ini, pagi ini kita sedang mendatangkan kerajaan surga.
Ada satu hal begitu luar biasanya sebetulnya orang-orang yang dipilih. Orang-orang yang dipilih itu, ini kalau saya boleh seperti kurang ajar, bumi itu menggerakkan surga. Di dalam Matius 18 ayat 18 sampai 20 bilang, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, ini gambarannya, sesungguhnya aku berkata kepadamu. Ini berarti satu prinsip, satu dasar di mana kita ini diberi kuasa untuk mengikat apa yang ada di dunia ini juga akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Tapi tunggu dulu, kita lanjutkan dulu. Ada satu kisah peperangan bangsa Israel melawan Amalek. Musa itu kalau mengangkat tangan, bangsa Israel menang, kuat. Tapi kalau turun tangan, bangsa Israel itu jadi lemah. Nah, siapa yang nentuin menang atau kalah dalam peperangan bangsa Israel melawan Amalek itu? Allah yang menghendaki atau Musa? Nah, kalau kita bisa melihat rahasia pekerjaan Allah, walaupun kita melakukan sesuatu, tapi walaupun kita mau melakukan sesuatu, tapi kalau Allah nggak berkenan, itu juga nggak bisa. Tapi sebaliknya, kalau Allah menghendaki bangsa Israel atau kita ini menang, tapi kita di bumi itu, Musa itu nggak mau ngangkat tangan, itu nggak bisa juga menang. Nah, ada satu hal lagi di dalam Yesaya 36 ayat 37 berkata, beginilah firman Tuhan Allah, dalam hal ini juga aku menginginkan supaya kaum Israel meminta daripadaku apa yang hendak kulakukan bagi mereka, yaitu membuat mereka banyak seperti lautan manusia. Allah itu punya maksud menambahkan jumlah bilangan bangsa Israel seperti lautan manusia. Kita pikiran manusia itu kan masih mikir, apa sih susahnya Allah mau nambahin bangsa Israel jadi seperti lautan manusia? Nggak ada susahnya kan? Nah, siapa yang bisa mencegah atau menahan kemauan Allah? Tapi ayat ini mengatakan bahwa Allah menginginkan orang Israel meminta apa yang dia harus kerjakan. Nah, ini bukannya prinsip bahwa Allah itu punya satu tujuan, punya satu maksud, sudah ditetapkan. Tapi Allah itu enggak melakukan sampai dia menerima permintaan.
dari umatnya. Nah, Allah itu menginginkan gereja itu meminta. Gereja itu siapa sih? Saya yakin kita ini saat ini gereja. Nanti saya jelaskan iman saya, bukan saya mengajari, tapi iman saya, perjalanan rohani saya sampai saat ini. Saya bertobat juga melalui Full Gospel tahun 2020 bulan Mei. Waduh, saya tahu perjalanan hidup saya sebelumnya sampai saya ada di tempat ini bisa berdiri. Gimana Tuhan kok bisa membawa saya itu sampai ke pengenalan saya itu. Saya bukan mau menyombongkan diri, tapi iman saya mau membagikan ini loh, sebetulnya hal yang penting dalam hidup saya itu saya mau bagikan, bukan untuk menyombongkan diri sekali lagi. Nah, nih ada satu hal yang luar biasa, rahasia yang buat saya tuh heran sampai di Yesaya 45 ayat 11 itu berkata begini, beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus, Allah dan pembentuk Israel, kamukah yang mengajukan pertanyaan kepadaku mengenai anak-anakku, atau memberi perintah kepadaku mengenai yang dibuat tanganku? Ini di bahasa Inggris, ini kamukah yang mengajukan pertanyaan kepadaku mengenai anak-anakku. Tadi di bahasa Inggris itu bukan children of God, tapi son of God. Berarti orang-orang yang sudah dewasa. Ini heran gak sih? Mengenai putra-putra Allah dan pekerjaannya, Allah berkata bahwa kita putra-putra itu yang sudah dewasa boleh memerintah Allah. Gimana mungkin manusia dapat memerintah Allah? Kita pasti sadar kita ini nggak mungkin seperti takabur kita kok merintah Allah. Tapi Allah sendiri yang ngomong mengenai putra-putraku dan memberi perintah kepadaku mengenai yang dibuat tanganku. Bukankah ini satu prinsip, satu perkataan firman bahwa gereja, umat Allah yang sudah dewasa itu boleh mengingatkan, memerintah apa yang menjadi tujuan Allah, tujuan kekal Allah atas gerejanya di bumi. Nah, saya lanjutkan di waktu saya ini, kenapa kok bisa sampai saya ngomong pertama kali, saya ngomong bumi mengendalikan surga. Pasti ada satu peristiwa yang saya pahami bahwa gimana bisa Tuhan bilang seperti itu, padahal manusia itu ciptaan Allah. Ternyata kalau kita merenungkan di dalam Kejadian ini, kita bisa mengerti bahwa tujuan kekal Allah itu atas kita, itu membuat kita ini mengerti bahwa kita ini dipilih dan sudah dipisahkan, dan kita ini ada di dalam satu tujuan kekal Allah. Kita ini ada di tangan Allah, gak mungkin dilepaskan. Nah, di dalam, saya akan bacakan di dalam Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi.
di firman Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya ada firman. Di dalam kekekalan masa lampau yang nggak dibatasi waktu dan tempat, nggak ada waktu, itu ada firman. Tapi ada di dalam Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yesaya bilang Dia adalah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya dan menegakkannya, dan Ia menciptakan bukan supaya kosong. Di dalam Kejadian 1 ayat 2, tapi kok bumi bilang dan bumi tidak berbentuk. Ini terjemahan yang lebih tepat dari ayat 2 ini. Bumi itu gersang, sunyi, hancur, kosong. Ini tadi bilang Allah pada mulanya menciptakan langit dan bumi supaya bumi bukan kosong. Tapi kok ayat 2, bumi tidak berbentuk, nggak bisa dilihat dan kosong, gelap gulita memenuhi permukaan samudera raya. Nah, pasti Allah menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Dan ayat 2, bumi itu kosong, gelap gulita. Waktu bangsa Israel kena tulah, itu ada satu tulah gelap gulita, sampai kegelapan itu bisa dirasakan. Nah, pasti ada sesuatu yang sudah terjadi. Ayat 1 sampai ayat 2. Nah, ini gambaran ini kenapa saya menjelaskan? Karena kita bisa baca mengenai penciptaan. Waktu Tuhan di Ayub itu 38 itu mengatakan di mana di Ayub 38 ayat 4, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ayat 7, pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorak. Nah, di sana itu malaikat, di sini di malaikat yang sebelum jatuh itu disebut bintang fajar, putra fajar, bukan bintang fajar, putra fajar, bintang timur. Sebagai bintang timur itu kalau kita baca di Yeskiel itu bilang dia itu pemimpin para malaikat. Kenapa saya bilang pemimpin para malaikat? Ada satu ayat itu mengatakan bahwa di Yudas itu mengatakan bahwa waktu, kalau nggak salah Yudas 17, bukan, yang waktu ini Yudas 1 ayat 17,
Yudas 1 ayat 9. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam satu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghadik kau. Berarti bisa dibayangkan, malaikat yang belum jatuh, malaikat Mikael aja itu nggak berani. Ini gambaran iman saya, maksudnya saya mau bagikan itu. Nah, sebenarnya asal usul iblis atau malaikat sebelum jatuh itu kalau ditulis di Yeskiel itu dia malaikat yang sangat indah. Di Yeskiel 28 ayat 12 itu ditulis, hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus, katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Dia itu juga ada di ruang maha kudus Allah. Dia itu ada di ruang maha kudus, digambarkan bahwa dia itu kerub yang sempurna. Ditulis juga di Yeskiel. Dia terkuat di antara malaikat. Waktu Tuhan, dia itu dikasih Allah satu kuasa yang luar biasa. Waktu Tuhan Yesus dicobai, iblis bilang, kamu nyembah aku, kamu nanti aku kasih kemuliaan dunia, segala sesuatu yang ada di dunia aku kasih ke kamu, tapi kamu nyembah aku. Kalau iblis waktu itu bohong, pasti sudah diadili sama Tuhan. Tapi Tuhan enggak. Berarti betul bahwa kekuasaan iblis atas bumi yang sudah rusak dan menjadi dunia itu, sampai kita kalau tahu perjalanan kehidupan manusia itu, sampai Tuhan itu bilang, aku menyesal manusia itu sudah jadi daging. Aku menyesal sudah menciptakan manusia. Bisa dibayangin. Terus kita ini hidup di dalam kehidupan jalur pohon pengetahuan tentang hal yang baik dan yang jahat. Tentang hal yang baik dan yang jahat. Siapa sekarang di manusia, agama mana yang termasuk agama Kristen, yang nggak berbicara tentang baik dan jahat? Semua ngomongin, waduh saya ini pasti kalau lagi ada masalah, seperti Ayub deh gambarannya. Ayub itu kita tahu, Ayub itu orang yang saleh. Dia orang yang beribadah. Gimana bisa diizinkan iblis menjamah semua harta bendanya, anaknya, keluarganya? Terakhir iblis diizinkan menjamah tubuhnya. Apa kata sahabat-sahabatnya? Kamu tuh ada dosa apa sih? Ini bahasa saya. Kamu ada dosa apa sih? Kamu pasti ada sesuatu salah di hadapan Allah. Nah, bila dia bicara mengenai jalur pengetahuan baik dan jahat, sampai Ayub pun juga, Tuhan Allah, aku mau berperkara dengan engkau. Apa salahku? Apa salahku?
Nah, ini semua orang itu berbicara tentang baik dan jahat. Ada satu perkataan, saya dengar aja, bukan saya langsung dengar. Biar orang Kristen yang ngomongin kasih, tapi kita yang melakukannya. Nah, berarti orang yang lebih mengasihi, orang yang lebih baik dari saya, abrik-abrik di luar sana. Berarti gimana Tuhan? Tapi ternyata ada satu hal, ada satu peristiwa, gambarannya di Yohanes 3. Yohanes 3 itu mengisahkan mengenai Nikodemus. Nikodemus itu tanya kepada Tuhan, Rabi, sebetulnya engkau pasti kan diutus dari surga, karena nggak ada yang orang yang mampu melakukan perbuatan-perbuatan ajaib kalau bukan orang yang diutus dari Allah. Tapi Tuhan Yesus diajak ngomong rohani oleh Nikodemus, seorang Farisi, guru. Dia punya pengetahuan yang luas tentang kitab-kitab, tentang firman Tuhan. Nah, tapi apa kata Tuhan Yesus? Inilah kekristenan. Kalau engkau nggak dilahirkan kembali, kamu nggak akan melihat kerajaan surga. Nah, apakah cukup dengan baik dan jahat? Ternyata dalam kerajaan surga itu yang sudah dipilih dari kerajaan dunia, saya itu dulu ada di dalam bagian kerajaan dunia. Tapi kita semua ini sudah dipilih, dipisahkan, ditaruh di dalam satu kerajaan surga di bumi. Nah, gimana caranya? Apakah aku udah setua ini 62 tahun, saya juga baru ulang tahun bulan September, apakah saya ini bisa masuk ke rahim ibu lagi? Tapi di Roma 6 ayat 3-5 bilang, waktu kita ini dibaptis, kita ini cuma dengan iman, kita ini sudah kesalehan kita itu seperti kain yang kotor. Kebaikan kita ini di hadapan Allah itu nggak ada artinya. Makanya tadi bilang, biarin mereka yang ngomongin kasih, tapi kita yang melakukan. Di hadapan Allah itu beda. Kita harus dilahirkan kembali. Caranya gimana? Itu Roma 6 ayat 3-5. Itulah iman saya ini bisa berubah, bisa saya mengerti, oh arti keselamatan ini seperti ini loh Tuhan. Jadi waktu saya dibaptis, saya mengaku percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati buat saya ikut mati. Manusia bisa berhenti berbuat dosa enggak? Bisa, kalau udah mati. Dan saya ikut mati bersama Tuhan Yesus. Tapi ditulis di ayat selanjutnya, waktu Tuhan Yesus bangkit, saya percaya dengan iman, itulah kelahiran kembali. Saya tadinya ada di jalur pohon pengetahuan tentang hal yang baik dan jahat. Saya dipindahkan menjadi ada di jalur pohon kehidupan. Seperti awal
awal mula Allah itu menciptakan manusia. Jadi tujuannya memang, oh Tuhan, ternyata kehidupan kekristenan itu yang beda. Waktu Yohanes mempersiapkan kedatangan Tuhan, dia mempersiapkan kerajaan surga sudah dekat. Tapi waktu Tuhan Yesus memberi perumpamaan, Tuhan Yesus memberi perumpamaan itu seperti dirinya sendiri. Hal kerajaan surga seperti benih yang ditabur. Apakah kita ini benih yang ditabur di pinggir jalan? Ini saya cuma ngambil satu contoh aja. Pinggir jalan yang lalu lintas duniawi itu begitu kuat. Waduh, saya kalau ditanya, saya kalau kerja, lalu lintas duniawi saya itu begitu kuat. Apa yang ada coba kamu bayangkan. Sentul City itu ada di area 3.200. Sekarang ini ada sudah di develop 1.500-an. Penduduknya kita sudah jual rumah kira-kira 16.000. Penduduknya kira-kira 8.000 separuh lah. Tapi bertambah terus. Baik, bisa dibayangkan. Masalahnya apakah cuma bisnis yang saya beli, saya jual? Enggak. Apa coba kalau mau nanya masalah apa? Masalah hukum, masalah politik, tahu semua. Masalah-masalah yang lain, masalah dunia. Itulah lalu lintas dunia yang begitu kuat. Gimana kalau saya ini nggak pegang Tuhan? Apakah saya bisa terbawa sama arus dunia? Tapi saya mau kasih gambaran yang penting sekali mengenai penciptaan manusia. Ini iman saya mau bagiin aja. Di dalam Kejadian 2 ayat 18, Tuhan bilang, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ini kisahnya Adam itu sudah diciptakan sempurna. Adam itu sampai Allah bilang sungguh amat baik, tapi tanpa pasangan, yaitu Hawa. Adam ini belum lengkap. Di dalam Kejadian itu 2 ayat 18 yang tadi kita baca, itu menggambarkan hubungan antara Allah dan manusia seperti hubungan suami istri. Kok bisa? Kok berani kamu ngomong seperti hubungan suami istri? Nah, kita lanjut. Ada di dalam satu firman Tuhan di Yesaya 54 ayat 5. Ini mengatakan, sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau. Ini bukan saya yang ngomong. Ayat ini ngomong bahwa Allah itu adalah suami. Sebetulnya siapa istri Allah? Adam itu nggak baik sendirian, seorang diri. Allah itu ingin mendapatkan umat manusia, gerejanya, itu umatnya yang menjadi pasangannya.
Nah, waktu kita lanjut di ayat 19, dia bawa binatang satu persatu. Ini nggak ada satupun yang cocok menjadi pasangan Adam. Terus di ayat 22, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanyalah pada manusia itu. Allah itu membangun Hawa dari tulang rusuk Adam. Jadi susunan Hawa itu benar-benar dari Adam, bukan dari yang lain. Nah, setelah Hawa selesai dibangun atau dibuat dari tulang rusuknya, Adam itu ngelihat Hawa ini seperti ini. Lalu berkatalah manusia itu di ayat 23, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Nah, selanjutnya, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, hingga keduanya menjadi satu daging. Satu daging. Setelah menemukan pasangan yang sepadan, ini Hawa itu menjadi satu pasangan dan menjadi satu daging. Tapi ada satu rahasia yang luar biasa yang kita ini perlu pahami. Di Efesus 5 ayat 31 dan 32 tertulis, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ini mengutip dari Kejadian tadi. Tapi ayat 32-nya itu satu rahasia yang kita perlu mengerti semua dengan iman. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan gereja. Bayangin aja. Berarti tadi Kejadian ayat 24 itu, Kejadian 2 ayat 24, ini juga dibicarakan oleh Rasul Paulus di Efesus. Nah, Adam itu melambangkan Kristus dan Hawa itu melambangkan gereja. Nah, kenapa kok Hawa itu sepadan dengan Adam? Karena Hawa itu dibangun mutlak semua dari Adam, dari bagiannya Adam, bukan dari unsur lain. Nah, demikian gereja sebetulnya. Demikian sebetulnya gereja ini juga tersusun dilahirkan dari Kristus. Tadi kan lahir kembali waktu kita percaya Kristus itu sebagai benih itu ada di dalam kita. Benih itu ada di dalam kita, tumbuh, dan kita ini bisa dewasa. Setelah dewasa, kita ini bisa mengendalikan surga. Karena dewasa, karena siapa? Bukan sampai Paulus bilang, hidupku yang aku hidupi ini di dalam daging ini, bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku. Jadi kalau Kristus yang ada di dalam kita, bayangin aja Kristus yang ada di dalam kita. Kristus itu adalah firman. Tadi dibaca di
Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu yang ada di bumi ini nggak ada tanpa Dia. Bayangin aja sekarang, Kristus firman itu yang luar biasa, maha kuasa itu ada di dalam kita. Ada di dalam kita. Nah, saya tahu setiap kita punya satu perjalanan hidup masing-masing. Tapi saya percaya semua hal pasti diizinkan Tuhan. Diizinkan Tuhan untuk apa? Untuk tujuan kekalnya atas hidup kita. Saya berdoa, Tuhan, saya itu masih hidup di dalam daging. Saya ini masih banyak keinginan. Saya manusia itu sebagai manusia alamiah saya. Tuhan, saya itu kadang-kadang kalau lagi nggak ingat firman, aku ini sudah melakukan banyak hal loh Tuhan. Aku ini sudah, apalagi ya, kalau kita mau keluar dari dunia, maksudnya kehidupan, kita masuk ke dalam kehidupan dunia, saya itu suka tampil, manusia alamiah kita ini suka tampil, tapi Tuhan itu ada di tempat tersembunyi. Nah, cuma hal seperti ini itu mengingatkan kita semua, mengingatkan saya bahwa kita perlu kembali ke dalam satu kehidupan gereja, di mana kehidupan gereja itu kehidupan kerajaan surga yang di bumi. Kerajaan Allah dan kerajaan surga itu ada bedanya, tapi nggak ada waktu untuk saya menjelaskan gambaran saya menurut saya. Tapi gambaran ini, gereja, kitalah anggota tubuh Kristus. Kita tubuh Kristus yang ada dari Kristus sendiri, dari Tuhan Yesus sendiri. Ayo, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Engkau sudah berkata-kata melalui hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan Yesus, banyak hal dalam perkataan masih memakai ego kami, ego saya Tuhan, egoku Tuhan. Tuhan ampuni Tuhan, darah-Mu membasuh kami Tuhan. Biarlah Engkau yang menyempurnakan, Roh Kudus yang memberi pengertian lebih lagi Tuhan. Tuhan, banyak hal dalam kehidupan kami ini Tuhan yang masih menjadi misteri hidup ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Kau akan singkapkan bagi orang-orang yang Kau pilih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.